Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel kami Berkah Anak Kandang. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pakan silase lagi ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosen temu channel kami yang selalu setiap hari itu membahas tentang silase dan silase. Nah, teman-teman, silase ataupun fermentasi itu fungsinya sama kok teman-teman. Fungsinya sama, yaitu sebagai menyimpan pakan ketika pakan hijauan atau hijauan pakan ternak itu melimpah di musim penghujan. Dalam pembuatan silase biasanya teman-teman itu kan rumput odot ataupun rumput pakcong, bahkan tebon jagung. Nah, biasanya kan teman-teman menggunakan seperti itu. Oke, sah-sah saja. Terus pertanyaannya, apakah bisa rumput liar itu kita silase? Jawaban kami sangat-sangat bisa teman-teman. Karena rumput liar kalau kita coper terus kita awetkan itu juga bagus kok sebagai ketersediaan pakan ketika musim kemarau. Tujuan dari pembuatan pakan silase yaitu sebagai ketersediaan pakan ketika musim kemarau tiba. Nah, kok bisa seperti itu? Bisa teman-teman, karena seperti ini. Ketika musim penghujan itu tiba, biasanya rumput liar, rambanan itu kan banyak sekali, bahkan melimpah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, solusinya seperti ini. Solusinya kita wajib membuat silase ketika musim penghujan datang. Rumput liar kita simpan, terus tebon jagung, terus rambanan, aneka rambanan kita simpan sebagai pakan silase. Apakah perlu tambahan probiotik? Kalau kami biasanya tidak pernah menggunakan probiotik dari luar teman-teman. Beda halnya kalau kita ingin membuat pakan fermentasi. Kalau pakan fermentasi, bahan yang kita gunakan itu biasanya bahan yang sudah kering, seperti tebon jagung kering, terus selamper jagung, terus ada lagi polar, dicampur polar, terus ada lagi pongkol telo, seperti itu. Karena di dalam pakan kering tersebut biasanya bakteri asam laktat itu sudah kecil, makanya kita perlu menambahkan bakteri asam laktat dari luar, seperti contoh E4, molase dan sejenisnya. Nah, kalau kita menggunakan rumput hijauan yang masih segar, kita tidak perlu menggunakan bakteri tambahan dari luar teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ketika musim penghujan datang atau tiba, teman-teman segera berlomba-lomba menyimpan pakan hijauan untuk kelangsungan peternakan teman-teman ketika menghadapi musim kemarau tiba. Nah, gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman harus pinter-pinter menyimpan pakan hijauan. Kalau kita sudah menyimpannya, insya Allah teman-teman, ternak teman-teman akan aman dari kekurangan pakan hijauan. Kalau kita sudah memiliki bahan baku hijauan atau HPT, hijauan pakan ternak, terus apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini nih yang teman-teman sering tanyakan. Nah, ketika bahan baku sudah ada, teman-teman wajib mencoper. Kalau teman-teman belum ada chopper, bisa menggunakan arit atau bendo.
teman-teman potong kecil-kecil dengan ukuran panjang 1 sampai 5 cm. Nah, kalau sudah semua dicacah, tinggal teman-teman masukkan pada drum atau plastik. Tentunya dalam kondisi anaerob ya teman-teman. Jangan sampai lo yang digunakan bocor atau berlubang. Nanti hasilnya bukan silase atau bukan pengawetan, namun pembusukan di dalam tong. Ambune ora enak teman-teman. Nah, setelah itu apa sih ciri-ciri dari silase yang jadi? Untuk ciri-ciri silase yang berhasil, 1, dia tidak berubah warna, masih kehijau-hijauan dan kuning keemasan. Nah, itu tandanya silase yang bagus. Terus ciri yang kedua, baunya manis teman-teman, asam, seperti tape. Kalau teman-teman itu mengunyah pakan silase, rasanya asem, kecut-kecut, seger. Nah, seperti itu ciri yang kedua. Terus ciri yang ketiga, ini yang sangat menentukan teman-teman. Ciri yang ketiga adalah dia tidak berjamur. Ketika ada jamur putih, maka silase yang teman-teman buat itu artinya gagal teman-teman. Nah, terus ciri yang terakhir, yang paling teman-teman remas, silasenya atau rumput yang teman-teman buat silase tersebut tidak lembek, masih dalam kondisi kering, atau bahasa Jawanya akas, ora banyu yo ora garing banget. Nah, oke teman-teman. Nah, sudah paham ya sampai sini? Pembuatan silase itu sangat mudah kok teman-teman. Yang penting teman-teman itu mau praktek dulu, mau jalan dulu, mau membuatnya dulu. Soal berhasil dan gagalnya kita evaluasi bareng-bareng. Maka dari itu, jika teman-teman memiliki pengalaman yang baru, supaya teman-teman yang lain itu tahu bagaimana sih cara pembuatan silase yang baik dan benar, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, supaya kita saling berbagi ilmu. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Jangan takut gagal, jangan takut tidak berhasil. Nah, hilangkan ya teman-teman pemikiran seperti itu. Nah, oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.